Pemirsa, 26 Desember 2004 menjadi hari yang kelam sekaligus bersejarah bagi masyarakat Aceh. Saat itu negeri Serambi Mekah luluh lantak akibat bencana tsunami yang menewaskan hingga 170.000 jiwa. Bangunan tempat saya berada saat ini ialah Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi salah satu saksi bisu tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004. Bangunan ini ketika itu masih berdiri kokoh di tengah puing-puing reruntuhan yang sekaligus menjadi simbol kekuatan masyarakat Aceh untuk bangkit dari keterpurukan. Kini 20 tahun telah berlalu. Saya akan melihat sejauh mana Aceh telah bangkit dan bagaimana tsunami 2004 mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Tragedi gempa bumi dan tsunami 2004 yang mengguncang Samudra Hindia menjadi salah satu bencana terdahsyat dalam sejarah modern. Dengan menelan lebih dari 230.000 korban jiwa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling terdampak. Gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo ini menghancurkan sekitar 800 km garis pantai, memporak-porandakan lebih dari 141.000 rumah dan sejumlah infrastruktur penting. 20 tahun berlalu, duka kehilangan keluarga tercinta masih terlihat jelas di balik raut wajah yang berusaha tegar menjalani kehidupan. Hingga hari ini, sekitar 37.000 orang masih dinyatakan hilang. Saya menemui salah satu penyintas tsunami Aceh, Bedu Saini. Bedu adalah seorang fotografer media lokal Aceh yang mendunia karena fotonya mengenai peristiwa dahsyat ini. Itu di kepala saya itu bahwa kota Banda Aceh hancur. Di saat itu saya motret itu dan belum ada tanda-tanda bahwa itu akan ada tsunami gitu. Tiba-tiba lagi motret itu orang pada berlarian, pada teriak air. Nah waktu itu mungkin lantaran panik, memang luar biasa gempanya. Setelah berlarian orang pada air udah pada naik, di situ baru oh ini arti tsunami. Naik saya ke atas ke lantai 2, istri sama anak yang nomor 2 di atas, udah hitam nih. Nah yang anak nomor pertama kelas 1 SD dengan anak yang nomor 3 baru lahir 6 bulan, 4 bulan begitu, tidak selamat. Lantaran istri lepas satu ambil satu, lepas satu ambil satu. Jadi yang selamat mereka berdua, yang nomor 2. Jika melihat kondisi Aceh hari ini dengan pembangunan yang begitu pesat, mereka yang lahir di atas tahun 2000-an bisa jadi tak punya memori kolektif tentang dahsyatnya peristiwa ini. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat, penduduk Provinsi Aceh kelahiran di atas tahun 2004 saat ini berjumlah 4,11 juta jiwa. Dari total populasi mencapai 5,52 juta jiwa atau 74,46%. Serem ya? Iya.
Lagi naik-naik ini kayaknya. Ya bisa aku bayangin kalau aku di situ. Ih. Udah macet. Kemana lah lari kayak gini kan? Nggak kebayang tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau melihat perubahan kotanya yang begitu cepat nggak nyangka. Karena kayak yang seperti bekas-bekas tsunami itu udah tidak ada gitu. Kalian tahu informasi tsunami itu di Aceh ada tsunami pertama kali itu dari mana? Itu yaitu nonton film yang Hafalan Sholat Delisa. Kalian ingat? Nah, aku nonton dari situ juga. Kalau aku cerita dari orang tua, kebetulan karena wilayah sama-sama provinsi Aceh, jadi masih merasakan gempa di wilayah sendiri, tanya dari situ. Bunda waktu hari tsunami di mana selamatnya? Di kapal atas rumah tuh adik kan nggak tahu, waktu tuh adik masih bayi kan 5 bulan. Tarik sama babang, kalau tank tingkat 2 tuh lantas apa sampai ke situ udah penuh air. Bunda udah buat adik kayak ini, udah buat adik kayak ini, udah pasrah pikir hari ini kiamat. Pas ngucap-ngucap datang kapal tuh, kapal ini naik, dia pas nyeberang ke sana sebelah sana, kemudian dia belok di atas, pas nyangkut di atas ke rumah Ibu Abes tuh. Ayah kemana siap gempa? Ayah waktu siap gempa tuh habis gendong adik itu minta izin, minta keluar mau pergi belanja. Ya gosok-gosok aja kepala Bunda, gosok kepala adik, dia pergi terus naik kereta pergi belanja. Mungkin terperangkap air di mana. Peristiwa tsunami Aceh 2004 mengajarkan banyak hal tentang pentingnya mitigasi bencana. Keterbatasan teknologi deteksi dini pada waktu itu menjadi faktor yang menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, ternyata di sisi barat Provinsi Aceh terdapat sebuah kearifan lokal yang berhasil menyelamatkan hampir seluruh warga dari bencana tsunami. Di sudut lain Provinsi Aceh terdapat sebuah wilayah yang hampir seluruh penduduknya selamat dari bencana tsunami Aceh 2004 berkat sebuah nyanyian yang dikenal dengan sebutan Smong atau tsunami. 7 orang warga Pulau Simelu menjadi korban dalam peristiwa ini dari total 78.000 penduduk Pulau Simelu saat itu. Tradisi lisan untuk lari ke tempat yang lebih tinggi saat air laut surut telah membantu menyelamatkan banyak nyawa pada tahun 2004. Nyanyian Smong di Pulau Simelu lahir sejak gempa dan tsunami yang melanda pulau tersebut pada tahun 1907.
Catatan sejarah menyebut pada 4 Januari 1907, Pulau Simelu dilanda gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang memakan korban hingga 1.818 jiwa. Nama saya Muhammad Rizwan R. Selama ini dikenal sebagai tokoh atau budayawan di Kabupaten Simelu. Setelah atau pasca Semong 1907, leluhur Simelu yang selamat dari tragedi Semong waktu itu menceritakan kepada anak cucunya tentang tragedi itu sendiri. Bahwasanya banyak korban jiwa itu pada saat itu karena orang memilih ikan ke pantai. Nah, oleh karena itu, apabila suatu ketika ada gempa yang kuat, kemudian disusul dengan air laut yang surut, dan hewan-hewan di pantai itu kelihatan gelisah dan lari ke pegunungan atau ke bukit, jangan memilih ikan di pantai, segeralah lari ke tempat yang tinggi agar selamat sambil meneriakkan semong, semong, semong. Kamaludin yang merupakan keturunan dari saksi hidup peristiwa tsunami 1907 masih ingat betul pesan orang tuanya akan bahaya tsunami. Pelajaran berharga ini menjadi bekal mitigasi bencana saat terjangan tsunami 2004. Pak, dulu yang tsunami 2004 airnya sampai mana, Pak? Sampai di sungai kecil sana yang di bawah. 2004. Ya, di bawah rumah. Nggak nyampe sini. Nggak nyampe sini. Tapi kalau tsunami 1907, tsunami-nya sampai di sini. Kami sampai ke sana terus. Ikan paus yang terdampar tuh di sana, daerah sana tuh. Rumah orang tua Kamaludin menjadi saksi bisu ganasnya tsunami 1907 yang hingga kini masih berdiri kokoh di atas bukit. Ini Pak rumahnya Pak? Ya ini. Sisa satu-satunya Pak pas? Pas yang satu ini lagi, lain nggak ada. Yang di Kediri yang daerah sana tuh habis semua. Satu pun nggak ada yang tinggal rumah ini lagi. Jadi dari tsunami 907 itulah orang tua Bapak mengisahkan soal semong ke Bapak ya? Iya, makanya waktu dia masih hidup, sambil-sambil duduk-duduk cerita-cerita nanti kalau ada kayak gini, gempanya kekuatannya, gini caranya, itu pasti naik air. Kalian tuh hati-hati harus melarikan diri ke gunung. Ada yang tahu apa itu smog? Oke, siapa yang bisa jawab? Tsunami. Yang lain? Banjir, tsunami. Nah, jadi smog ini adalah bahasa lokal kita, bahasa daerah kita, ya. Sedangkan bahasa yang lebih populernya yaitu disebut dengan tsunami. Kearifan lokal semong kini turut disampaikan dalam pelajaran muatan lokal di sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Sumelu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumelu Nomor 34 Tahun 2020 tentang kurikulum muatan lokal. Dengan adanya kurikulum lokal, maka pemerintah Kabupaten Sumelu sudah melakukan intervensinya melalui buku semong, yaitu di SD dan SMP, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Dengan penunjukan muatan lokal melalui Perbuk untuk dididik, untuk diberi informasi kepada generasi ke generasi terus. Karena dengan sekolah ini kan generasi tumbuh terus. Nah, jadi naik umur sekian, naik kelas dan ada siswa baru ini akan menjadi mengetahui. Kalau tidak dengan pendidikan maka sanggar-sanggar ini kan bisa tutup dia. Tapi kalau namanya sekolah kan tidak akan tutup. Makanya kita melakukan intervensi melalui sekolah. Semong temonan
Kering air lari ke gunung, adik cikandung. Dalam ayunan. Oh ya. Sudah menjadi tradisi di sana di Semelu. Bila gempa kuat, tetap lari kami. Tidak harus dikomandoi. Nah, diajarkan mulai dari Nina Bobo sampai ke acara-acara yang ada yang lebih lainnya. Tidak menulis, cuma menceritakan. Hari ini kita pemerintah sudah bisa menulis, bisa merekam, bisa membuat kekinian, konten-konten. Nah, ini yang kita akan lakukan terus, insya Allah ya. Dan saya yakin kalau kita mitigasi, kita harus belajar ke Semelu. Tragedi tsunami di Aceh 2004 menjadi bukti nyata betapa krusialnya keberadaan sistem peringatan dini yang saat itu belum tersedia. Kini, sistem peringatan dini tsunami yang dikelola Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah diperkuat dan memungkinkan penyampaian informasi bencana hanya dalam hitungan menit. BMKG Matai menjadi stasiun geofisika pertama di Kabupaten Aceh Besar yang menerima informasi gempa bumi dan tsunami akan melanda di Provinsi Aceh. Eridawati yang saat itu merupakan staf BMKG Matai bergegas menuju ke stasiun BMKG untuk memastikan rumor naiknya air ke daratan dan meninggalkan keluarganya di rumah. Nah, itu yang menjadi trauma lah sampai sekarang. Bagaimana kita seorang ibu tuh dengan anak-anaknya, terus kita juga punya tugas untuk kantor seperti itu. Saya meninggalkan anak-anak, kebetulan waktu itu 3 orang anak dan 1 orang ponakan. Ketika saya diantar ke kantor, saya menjalankan tugas semaksimal mungkin waktu itu. Suami saya pulang gitu kan, karena udah tahu tuh kan ada masyarakat datang itu air naik gitu, baru kita ngeh itu anak-anak gimana gitu kan, karena kita juga beberapa meter lah dari bibir pantai gitu kan. Nah kemudian suami saya pulang dan ceritanya saya kan nggak tahu lagi nih komunikasi. Nah, ternyata suami saya tuh saking masyarakat itu membludak ke arah Matai, jadi suami saya sampai jalannya itu ke parit-parit gitu demi ketemu anak, mau jemput anak gitu. Dan ketika sampai di rumah kosong dengan posisi terbuka, jadi anak-anak tidak ada di rumah. Kemudian ya mungkin suami saya mencari-cari, saya juga nggak tahu kenapa nggak balik-balik gitu kan. Keterbatasan alat deteksi dini gempa dan tsunami saat itu turut menjadi kendala diseminasi informasi kepada warga terkait potensi tsunami. Bagaimana diketahui, saat itu BMKG Matai hanya memiliki seismograf analog. Nah, sehingga kita tidak serta-merta bisa menghasilkan parameter gempa dengan waktu yang cepat gitu. Dengan pengetahuan seadanya, kami hanya bisa menyampaikan gempa ini bersumber di arah barat daya Banda Aceh seperti itu. Nah, dengan informasi itu sambil kami menunggu informasi dari Balai 1 Medan. Bisa jadi mungkin 1 jam mungkin ada, 1 jam lebih, karena kita harus menghubungi
Medan dulu gitu untuk mendapatkan parameter yang sebenarnya. Kini, BMKG Aceh Besar telah memperkuat sistem deteksi dini tsunami melalui Indonesia Tsunami Early Warning System atau dikenal dengan sebutan INA-TWS yang mampu mengeluarkan peringatan dini tsunami kurang dari 3 menit. Jadi sistem INA-TWS ini merupakan seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 instansi ya yang berkolaborasi dalam, di mana instansi BMKG sebagai leader ya, itu memiliki peralatan, tanggung jawab peralatan di bagian seismografnya, peralatan pemantau gempa bumi. Lalu ada BIG, Badan Informasi Geospasial, yang memiliki peralatan pemantau pasang surut atau tide gauge yang berada di pesisir-pesisir zona rawan tsunami. Lalu ada peralatan buoy yang dimiliki oleh BPPT. Nah, ketiga peralatan ini saling terintegrasi. Ketika gempa bumi terjadi, dicatat oleh seismograf BMKG, lalu dianalisa oleh sistem BMKG, sistem INA-TWS, itu akan mengeluarkan sebuah parameter. Alat pemantau gempa bumi, di mana ada 2 sensor yang kita pakai dekat stasiun geofisika Aceh Besar. Ada sensor akselerograf dengan sensor skala MMI, di mana fungsinya adalah untuk mendeteksi kekuatan gempa bumi maupun percepatan getaran tanah. Kemudian untuk sistem powernya sendiri kita menggunakan baterai ini merupakan cadangan, namun agar peringatan ini tersampaikan dengan cepat, BMKG kini memanfaatkan teknologi diseminasi informasi mutakhir untuk menjangkau masyarakat lebih cepat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi jumlah korban jiwa dan kerugian dengan memberikan waktu evakuasi yang cukup bagi masyarakat. Ini BMKG memiliki beberapa kanal-kanal ataukah media-media untuk diseminasi. Yang pertama mungkin melalui website, lalu melalui moda aplikasi mobile yang dapat diinstal di HP Android dan iPhone. Lalu ada kita juga memiliki perangkat bernama Warning Receiver System New Generation WRS Newgen, di mana pada tahun 2020 kita gencar untuk memasang sebuah perangkat display yang akan mengeluarkan informasi terkini terkait kejadian gempa bumi. Sinergi antara kearifan lokal dan sistem deteksi modern menjadi kunci dalam memperkuat mitigasi bencana. Melalui sistem peringatan dini BMKG yang semakin mutakhir, upaya penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.